Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah saatnya acara inti pada kajian Ba'da Subuh ini, yaitu uraian Al-Quran Surah Al-Imran ayat 6 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani, yang pada pagi ini sebagai pendamping Ustadz Rizal, yaitu Bapak Budi Purnomo. Namun sebelumnya mari kita sapa Al-Mukarram Ustadz Rizal. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bu Beni. Alhamdulillah sehat Bu Beni dan teman-teman Ya, semuanya. semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Bapak Amin, amin, amin. dan keluarga dan untuk seluruh jamaah Al-Hasani ini. Untuk sesi ini sepenuhnya kami serahkan pada Buya dan Pak Budi Purnomo. Kami persilahkan Buya. Bu Beni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan telah banyak memberikan kita nikmat, terutama nikmat Islam. Dengan nikmat Islam, kita adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberikan oleh Allah nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, kita mampu melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan berhenti dengan larang-larang Allah. Kita diberikan nikmat sehat badan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan sempurna. Kemudian kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmat panjang umur kita gunakan sebaik-baiknya untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya dalam rangka menghadap Allah nanti. Dan yang paling berbahagia, kita diberikan nikmat mencintai Al-Quran. Karena tidak semua orang diberikan oleh Allah nikmat mencintai Al-Quran. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang khusus. Berbahagialah kita yang saat ini tertarik dengan Al-Quran, yang saat ini sibuk dengan Al-Quran, yang saat ini asik dengan mentadaburi Al-Quran. Sebuah hal yang membahagiakan sekali, yang mana orang lain tidak diberikan oleh Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung yang Allah utus ke bumi ini untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Dan tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sekarang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Alhamdulillah. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab kita bersama Rasulullah, dan Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Ini umatku, ini umatku, dan ini umatku. Kita sangat mencintai beliau. Kita sangat mencintai Al-Quran ini dan sangat mencintai beliau. Dan kita berharap nanti bertetangga dengan beliau di surganya Allah. Rangka bahagianya masa depan kita nanti suatu saat nanti, yang tidak pernah kita ragukan hari itu akan terjadi. La raiba. Tidak akan pernah ragu kita bahwa saat itu akan terjadi nanti. Tinggal kita sabar menunggunya. Dan kita bisa istiqomah dengan Al-Quran ini. Baik Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-6 ini adalah ayat tentang bagaimana pencipta manusia Allah melukisnya. Pagi ini saya didampingi oleh Pak Budi Purnomo. Pak Budi Purnomo, Assalamualaikum Pak Budi Purnomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Sudah siap ya Pak Budi ya? Insya Allah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Pak Budi masuk Al-Hasani kapan Pak Budi? Tanggal 18 Maret Pak. Ih, tanggalnya dicatat ya, luar biasa. Iya Pak. Orang misalnya bulan. PR pertama tanggal 22 Pak, saya catat. Ada tulisan pertama Pak Budi laminating. Saya memang menyarankan kalau latihan pertama itu apapun kritik misalnya kita atau apa yang baru pertama kita tulis itu di laminating.
Pak Budi laminating nggak itu? Saya cuman tebal aja Pak, lebih tebal gitu aja. Kita Oh, gitu. Al-Fatihahnya lebih tebal gitu dan Oh, gitu. seterusnya. Kita ulang-ulang juga Ada Pak perubahan Ustadz. Ustadz sekarang Pak Budi? Ada perubahannya? Alhamdulillah ada Pak. Kalau kemarin agak kemana-mana, sekarang udah agak lempengan dikit itu. Kemana-mana tuh maksudnya gimana tuh? Iya, Nulisnya tuh kadang di ke atas gitu. bawah gitu, kadang ke atas gitu. Ini sekarang Itu alhamdulillah judul udah nurut garis ini Pak Ustadz. judulnya kemana-mana ya. Iya. Baik. Baik, silakan surat apa sekarang Pak Budi? Ali Imran ayat ke-6 ya. Surat Ali Imran ayat 6 Pak Ustadz. Alhamdulillah. Silakan Pak Budi, waktu dan tempat kami persilakan seluruh selesai kepada Pak Budi. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Rizal, yang saya hormati Bapak Ibu pembimbing, Ibu Nel, Pak Joko, dan Bapak Ibu pembimbing yang lain, dan Bapak Ibu jamaah kajian subuh yang berbahagia. Pada pagi hari ini saya akan menguraikan surat ketiga Ali Imran ayat ke-6 secara gramatikal metode Al-Hasani. Mohon izin Pak Ustadz, saya akan mulai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ayat ini saya penggal menjadi 14 penggalan dan saya kelompokkan menjadi 2 kelompok. Baik, saya akan mulai. Penggalan pertama, huwa, kata ganti, artinya dia. Yang kedua, allazi, kata penghubung, artinya yang. Kemudian ketiga, yusawwiru, bentuknya KKSAD, ditandai dengan yu, pelakunya huwa, akar katanya sauro, menjadi soro. Ini adalah huruf sia, kaidah kedua di buku materi di halaman 27 yang berbunyi bahwa dalam akar kata huruf wawu dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif sehingga sauro menjadi soro. Polanya fa'ala pakai tasjid dan di kamus Munawir halaman 802 yang artinya menggambar, melukis, membentuk. Dan saya mengambil yang artinya membentuk. Jadi artinya yusawiru, dia membentuk. Kemudian yang keempat, kum, kata ganti, artinya kalian. Yang kelima, fi, huruf, artinya di dalam. Yang keenam, al-arhami, kata benda, cirinya ada alif lam di sana, dan al-arhami ini adalah bentuk jamak, ditandai dengan huruf kedua, akar kata berarhat panjang, arhami. Akar katanya rohimah, ada di halaman 139, Mahmud Yunus. Bentuk tunggalnya rohimun, bentuk jamaknya arhamun. Di buku kita di halaman 33 pola jamak, arhamun ini polanya, arhami ini polanya af'alun. Karena ada huruf jar, fi yang mendahului, maka arhamun berubah menjadi arhamin. Dan karena ada alif lam di sana, maka tanwinnya hilang satu sehingga menjadi arhami. Yang artinya rahim-rahim. Yang ketujuh, kaifa. Kaifa huruf artinya bagaimana atau sebagaimana. Yang kedelapan, yasha'u. Bentuknya KKSAD, ditandai dengan ya, pelakunya huwa, akar kata sya'aya, sya'aya, betul. Kemudian menjadi sya'a. Halaman 208 Mahmud Yunus. Dan ini sama dengan yang pertama, yang nomor 3, yusawiru, yaitu ada huruf
sya. Sehingga dari sya'a menjadi sya'a. Nah, polanya fa'ala artinya dia menghendaki. Dari penggalan 1 sampai dengan penggalan 8 dapat kita artikan bahwa dia Allah yang membentuk kalian di dalam rahim-rahim sebagaimana dia kehendaki. Kemudian penggalan ke-9 la artinya la huruf artinya tidak ada. Yang ke-10 ilaha kata benda artinya Tuhan. Di halaman 47 Mahmud Yunus. Yang ke-11 illa huruf artinya melainkan. 12 huwa kata ganti artinya dia. 13 al-azizu. Ini bentuk kata benda superlatif ditandai dengan alif lam dan adanya ya sukun yang menandakan bahwa dia bentuk superlatif. Ini bisa kita lihat di buku materi kita halaman 33 tentang pola superlatif, dan al-azizu polanya adalah fa'ilun. Akar kata azza, akar katanya azza, kemudian artinya kuat atau perkasa. Sehingga al-azizu bentuk superlatifnya maka menjadi maha perkasa. Yang terakhir, penggalan ke-14 al-hakimu. Kata benda superlatif ditandai dengan adanya alif lam dan adanya ya sukun yang menandakan bahwa dia bentuk superlatif. Dapat dilihat di buku materi halaman 33, pola superlatif, dan polanya sama. Al-hakimu adalah fa'ilun. Akar katanya hakama. Untuk arti kata hakimu itu di halaman 106, 107 Muhammad Yunus itu artinya orang yang cendekia atau yang filsuf. Lalu saya mengambil dari Kamus Munawir halaman 286 dengan akar kata yang sama yaitu hakama. Untuk kata al-hakimu itu artinya arif atau bijaksana. Jadi al-hakimi artinya maha bijaksana karena bentuknya superlatif. Dari penggalan 9 sampai dengan 14 dapat kita artikan tidak ada Tuhan melainkan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Jadi arti keseluruhan dari penggalan 1 sampai dengan 14 adalah Dia Allah yang membentuk kalian di dalam rahim-rahim sebagaimana yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan melainkan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Budi dulu guru apa Pak Budi? Dulu guru Pak Budi ya. Saya temannya Pak Joko, Pak. Guru bahasa Inggris. Pesan Pak Joko, sebut Pak Joko. Dulu Pak Budi ngajar apa nih Pak Budi? Bahasa Inggris, Pak. Oh, pantasan ini lancar amat. Kalau punya modal bahasa Inggris, insya Allah cepat untuk Al-Quran. Karena ada beberapa hal yang sama. Luar biasa Pak Budi ini. Bulan apa Pak Budi? Saya mau tahu lagi. Bulan apa Pak Budi masuk Al-Sani? Maret. Tanggal 18 Maret, Pak Ustadz. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan. Luar biasa. Dulu sebelum masuk Pak Budi pernah tahu tentang ini? Nggak tahu Pak Ustadz. Saya hanya membaca Al-Quran saja. Jadi waktu Pak Ustadz kasih PR itu yang bentuk huwa, huma itu, waduh, saya apalin bener itu Pak Ustadz. Sambil naik motor kataba. Gitu. Jadi saya alhamdulillah waktu itu ada pertemuan kan Pak Ustadz waktu itu MKKS gitu kan, ya. Dengan Pak Joko sebagai ininya motornya, kemudian menghadirkan Bapak, kemudian Bapak menjelaskan di depan itu selalu mengatakan bahwa Al-Quran itu mudah. Kemudian Bapak action gitu di papan, itu sangat luar biasa. Saya bingung lihatnya kok, apa itu huruf, apa itu kata KKL, apa. Kita nggak ngerti, pokoknya kita hanya domblong aja bahasa Jawanya Pak. Jadi domblong itu ngelihat aja gitu. Kita nggak ngerti. Jadi akhirnya, oh bener juga ya, cepet banget gitu. Satu ayat
Bapak potong-potong, terus Pak Ustadz potong-potong, terus dikasih tanda, huruf lah, AKL apa segala macam, langsung jadi arti. Nah, waktu itu betul-betul kita tidak apa namanya, tidak ngerti gitu. Tapi akhirnya dengan bergabung dengan Al Hasan ini, alhamdulillah dengan Pak Ustadz, dengan pembimbing yang sangat sabar-sabar, alhamdulillah membimbing kita dengan baik, Pak. Betul. Alhamdulillah. Pembimbingnya sangat sabar dan sangat ikhlas seperti itu. Oh, Luar biasa. alhamdulillah. Jadi udah bisa sekarang Pak Budi ya. Udah enak ya. Apa yang Sedikit-sedikit, diterangkan Pak dulu Ustadz. udah tahu sekarang ya. Insya Allah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Meskipun sering lupa juga Pak Ustadz. Manusiawi Pak. Insya Baik Allah. Bapak Ibu sekalian, saya udah programatikal, saya udah anggap sempurna. Dan hanya lagi tinggal nanti Bapak-Bapak Ibu yang lebih dalam. Saya hanya membahas konteks. Ayat ini sangat saya banggakan Pak ya. Saya dulu ada di tengah-tengah gedung Pencakar Langit di Jakarta sana. Itu gedung-gedung itu, ini siapa gedung ini, insinyurnya dari Jepang, ini insinyurnya dari Inggris, ini insinyurnya dari Spanyol. Itu gedung-gedung yang tinggi itu. Dan mereka bangga. Wah ini gedung ini bangunnya insinyur sekian. Nah begitu saya baca ini, saya lebih bangga lagi. Kenapa? Ke saya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi. Dia yang. Siapa dia yang? Itu adalah Allah. Yusawwiru. Saya menerjemahkan melukis, menggambar, merencanakan. Allah. Jadi Bapak-Bapak kalau ada gedung tinggi, bangga dia dengan insinyurnya. Ini perancangnya adalah orang Jepang, orang Inggris, orang India, dan sebagainya. Saya bangga. Perancang saya adalah Allah. Ayatnya ini. Huwallazi yusawwiru. Dia yang membuat gambar itu. Merancang bagaimana bentuk hidung kita. Bagaimana bentuk mata kita. Mata bagaikan bintang timur. Alis bagaikan semut beriring. Pipi bagaikan pauh di layang, hidung bagaikan dasul tunggal, bibir bagaikan delima rengkah, dagu bagaikan awan tergantung. Itu siapa yang melukis itu? Allah. Nah, saya bangga. Saya perlu mengaca, ya Allah, alhamdulillah, arsitek saya Allah. Huwallazi wasabaidu. Dia yang merancang kamu, dia yang menggambar kamu. Kita lihat kemarin presentasi dari Dr. Neulis itu, bagaimana kita sebuah titik, sebuah air, sebuah sperma, yang ratusan juta bersaing. Nah, bagaimana bentuk kita? Satu titik sperma, entah itu nampaknya dengan mikroskop. Sekarang kita menjadi seorang manusia, tiba-tiba kok jadi pembangkang. Itu dikira dulu. Bagaimana seorang bisa melukis dengan sebuah sperma kemarin yang kita lihat bersama-sama? Bisa jadi seperti kita sekarang. Apakah kebetulan? Apakah seperti alami saja? Tidak. Allah mengkabarkan kepada kita, huwallazi yuwasawwirukum. Dialah yang menggambarkan kita, dia yang merancang kita, kalian semuanya. Bil arham, di tempat rahim, dalam rahim ibu kita. Siapa yang bisa? Kalau arsitek itu menggambar pakai kertas, dibentang kertasnya. Nggak bisa dia menggambar di dalam rahim. Allah yang merancang semua kita kepada kita. Bukankah kita bangga? Allah yang merancang kita. Orang aja bangga dengan bangunan yang tinggi, cuman yang merancang orang-orang manusia juga. Kita bangga dengan ini. Saya selalu serang bangga sekali dengan ayat ini. Huwallazi yuwasawwirukum. Dia yang merancang kita, fil arhami. Kaifa yasha, sebagaimana dia kehendaki. Alhamdulillah, Bapak Ibu berkaca, ya Allah ya Rabb, sempurnanya kita, simetris. Kita coba lihat, maka Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami mencipta manusia sebaik-baik kejadian. Simetris, tangan di depan. Coba kalau mata kita kiri kanan, Pak. Satu di kanan, satu di kiri mata kita. Atau lubang hidung ke atas bentuknya. Ya, takbir. Inilah kita yang sebaik kejadian. Tidak ada makhluk di muka bumi ini secantik manusia. Tidak ada makhluk di muka bumi ciptaan Allah, siapapun dia, sebaik manusia. Bahkan mereka pun disuruh sujud pada Adam. Jadi manusia adalah manusia terbaik. Allah yang merancang. Kaifa yasha, sebagaimana dia kehendaki. Allah tuntut kita. La ilaha, tiada Tuhan. Nggak ada Tuhan lagi. Illa huwa, kecuali dia. Dia adalah Al-Aziz yang maha perkasa. Al-Hakim yang maha bijaksana. Kenapa perkasa, kenapa bijaksana dikaitkan dengan pencipta manusia? Allah maha perkasa. Allah bisa apa aja. Dan Allah bijaksana. Jadi apapun yang kita alami sekarang, itu adalah kebijaksanaan Allah. Allah sangat bijaksana membuat prioritas apapun kondisi kita. Saya sangat bersyukur dengan memahami Al-Quran ini. Sangat luar biasa ayat ini. Membuat kita tenang,
membuat kita lapang dada. Allah yang merancang kita, sangat bangga kita. Allah yang menghendaki kita seperti ini. Allah sang pencipta kita. Yang bisa kita ucapkan hanya Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin ada hal-hal yang salah di kami karena kami sama-sama belajar. Mungkin ada yang salah. Dan sekali lagi saya sangat senang dengan bahagia dengan Bapak-Bapak Ibu semua di sini. Apalagi Pak Budi tadi baru bulan Maret masuknya udah bisa. Orang-orang mengatakan Al-Quran itu susah, Al-Quran itu susah. Saya enggak. Saya tetap mengatakan Al-Quran itu mudah, Al-Quran itu mudah, Al-Quran itu mudah, Al-Quran itu mudah. Ya Allah mudahkan, jangan kita persulit. Nah, bukti sekarang Bapak-Bapak Ibu udah bisa. Jadi kalau orang lain mengatakan susah, itu silakan. Kami tetap mengatakan mudah. Walaupun kami tidak paham semuanya. Karena Allah mudahkan, kami nggak berani mengatakan susah. Allah udah katakan mudah, kami tetap mengatakan mudah. Walaupun kami nggak paham semuanya. Kalau kami nggak paham, kami lah yang bodoh. Kami yang belajar nanti. Tapi jangan paksa kami mengatakan Al-Quran susah. Belajar Quran harus begini, harus begitu. Jangan. Al-Quran itu mudah. Masuk aja. Yang penting ada niat ikhlas belajar Al-Quran. Ada niat ikhlas, ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sering bertobat sama Allah. Taubat kita. Kalau ada kita yang salah, kalau mengisi susah, berarti ada yang salah pada diri kita. Bukan Al-Quran yang salah, tapi kita. Kalau peci sempit, jangan kepala yang dipotong, Pak. Peci yang diganti. Jadi kalau kita susah memahami Quran, bukan Al-Quran yang sulit, Pak. Kita yang bermasalah. Kita harus berubah. Kemudian kita jadikan hajat. Kita jadikan Al-Quran itu print time gitu. Waktu utama kita. Jangan berikan Al-Quran waktu sisa. Udah capek Bapak, baru baca Quran. Jadikan waktu utama gitu. Waktu print time, waktu utama. Begitu bangun tidur, Al-Quran dulu yang saya baca Quran sekian. Jadi waktu tenaga kita masih fresh. Kemudian yakin Al-Quran itu mudah. Kemudian istiqomah. Istiqomah kita dalam Quran ini ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Kita selalu dengan Quran. Insya Allah Al-Quran menjadi mudah. Demikian dari kami. Sekali lagi, makasih Pak Budi. Bapak merupakan, melihat wajah Bapak aja saya bahagia. Semua peserta kami. Saya lihat Bapak-Bapak merangkai ayat, merupakan hal yang tidak pernah saya bayangkan selama ini. Yang tidak pernah, jauh dari jangkauan saya. Allah memutarkan manusia. Saya tahu cuma dulu kredit, membuat laporan keuangan, membuat laporan perubahan modal, membuat laporan laba, memposting, dan sebagainya, mendamping pemeriksaan, auditing, dan sebagainya. Nggak pernah kebayang saya dari tua saya melaksanakan seperti ini. Membimbing Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mengajarkan Al-Quran, nggak pernah kebayang sama sekali. Tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Allah membanting kita. Allah bisa merubah semuanya. Jadi ada kejadian dulu yang saya memang ada hal-hal yang diberikan oleh Allah, musibah dan bencana. Ternyata di belakang hari ada hikmahnya semua. Jadi kalau Bapak Ibu diberikan oleh Allah sebuah ujian dan cobaan, percayalah, di balik itu ada semua kebahagiaan. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang nggak berkenan. Sekali lagi terima kasih Pak Budi dan semua teman-teman sekalian, dan juga Pak Joko yang sudah membawa Pak Budi ke Al-Sani. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan demikian saya serahkan kepada membaca lagi Bu Helmi. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yarizal dan Pak Budi Purnomo yang telah menguraikan dan menjelaskan Al-Quran Surah Al-Imran ayat 6 yang telah dijelaskan secara gramatikal dengan metode Al-Hasani, telah sama-sama kita simak bersama.